Pernahkah kamu berada di titik hidup, di mana doa terasa menggantung, jawaban tak kunjung datang, dan langkahmu seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat? Bukan karena kamu salah, bukan pula karena Tuhan menjauh. Mungkin justru sebaliknya. Ada fase di mana hidup tidak bergerak maju. Bukan untuk menghukummu, melainkan untuk mengolahmu. Ada ujian yang tidak datang untuk merobohkan, tetapi untuk menaikkan tingkat kesadaranmu. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana orang-orang spiritual memaknai ujian, mengapa sebagian orang justru naik derajat saat hidup terasa paling sempit, dan bagaimana kesabaran yang sunyi dapat membuka pintu makrifat. Dengarkan perlahan. Mungkin ini bukan sekadar cerita, melainkan cermin dari perjalanan jiwamu sendiri. Tidak semua penderitaan datang untuk disembuhkan karena sebahagian datang untuk disadari. Pernahkah kamu berada di satu keadaan di mana doa tidak segera terjawab, jalan tidak terbuka, dan hidup seperti menahanmu di satu tempat? Bukan untuk menghukummu, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membuatmu diam dan mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh bisingnya dunia. Ada luka yang tidak berdarah, tidak terlihat tapi terasa menggerogoti dari dalam. Luka ini tidak meminta obat, tapi ia meminta kesadaran. Dalam keilmuan tasawuf, tidak semua sabar berada di lisan. Ada sabar yang tidak bisa dijelaskan karena ia terjadi di wilayah rasa. Para arif menyebutnya kesabaran yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang bertahan tanpa tahu untuk apa tapi tidak membenci takdirnya. Inilah sabar yang tidak dicatat manusia tapi disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Junaid berkata, sabar adalah berdirinya hati bersama Allah tanpa gugatan dan tanpa tuntutan. Bukan meminta cepat selesai, bukan mendesak keadaan untuk berubah, ketawa, tapi membiarkan diri diolah oleh waktu ilahi. Akal selalu ingin tahu kapan, mengapa, dan bagaimana. Namun pada fase tertentu, Allah menutup jawaban akal agar rasa mulai berbicara. Disinilah banyak orang gelisah karena akal kehilangan kendali. Padahal kehilangan kendali adalah pintu awal makrifat. Kata para sufi, selama engkau masih ingin mengerti segalanya, engkau belum siap untuk mengenalnya. Bertahan di ruang yang tidak kau pilih adalah latihan melepaskan keakuan. Bukan pasrah yang kosong, tetapi pasrah yang penuh kesadaran. Ketahuilah satu rahasianya. Allah sering menyempitkan ruang hidup bukan untuk menghancurkan dirimu, tetapi untuk memusatkan kembali jiwamu. Seperti cahaya yang difokuskan. Semakin sempit semakin tajam. Dalam tasawuf ini disebut tajalli. Penampakan rahasia ilahi di sebalik tekanan hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau tidak melihat Allah dalam ujianmu, itu karena engkau masih sibuk melihat dirimu sendiri. Makanya ketika hidup terasa menekan, jangan terburu-buru untuk melawannya. Jangan cepat-cepat berlari. Duduklah sebentar dan rasakan dengan kesadaran apa yang sedang dilepaskan dari dirimu. Kesalahan banyak orang adalah mereka mengira bertahan berarti mematikan rasa. Padahal para arif mereka justru melunakkan hati di tengah badai ujian. Bertahan bukan membeku. Bertahan, ketawa, adalah tetap hidup di dalam rasa tanpa dikuasai olehnya. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan hati yang keras tidak akan mengenal Allah dan hati yang terlalu rapuh ia akan hancur oleh dunia. Makanya kesabaran sejati adalah keseimbangan. Menangis tanpa menyalahkan, sakit tanpa membenci, lelah tanpa memutus harapan. Pada tahapan tertentu, kesabaran yang panjang akan membawa seseorang ke wilayah fana kecil. Bukan fana tubuh tetapi fana ego. Keinginan untuk mengatur hidup perlahan melemah. Tuntutan kepada keadaan mulai meredup. Yang tersisa hanyalah kalimat sunyi di dalam batin. Jika ini darimu, aku tinggal. Inilah awal rida. Bukan rida lisan, tetapi rida rasa. Syekh Ibnu Ailah berkata, rida adalah ketika engkau tidak memilih selain apa yang Allah pilihkan. Dan anehnya, di titik inilah beban terasa lebih ringan meskipun keadaan belum berubah. Saudaraku sang sejati, tidak semua jalan makrifat dibuka lewat kenikmatan. Sebahagian dibuka lewat ketiadaan jawaban, ketiadaan kepastian, ketiadaan sandaran.
Semua itu agar engkau tahu bahwa selama ini engkau bersandar pada apa? Dan ketika semua sandaranmu runtuh, yang tersisa hanyalah Dia. Bukan sebagai konsep tetapi sebagai rasa kehadiran. Jadi jika hari ini kamu sedang bertahan di ruang hidup yang tidak kamu pilih, jika hatimu lelah namun belum menemukan jalan keluarnya, jangan terburu-buru meminta pergi. Mungkin bukan jalannya yang harus berubah, tetapi kedalaman jiwamu yang sedang diperluas. Karena tidak semua yang menahanmu ingin menyakitimu. Sebagian ingin mengenalkan dirimu pada siapa dirimu yang sejati. Diamlah sebentar, bernafaslah secara perlahan dan izinkanlah Allah menyelesaikan pekerjaannya di dalam hatimu. Demikianlah salam. Jika hari ini kamu masih bertahan di ruang hidup yang tidak kamu pilih, jika hatimu lelah namun belum menemukan jalan keluar, maka ketahuilah, tidak semua yang menahanmu ingin menyakitimu. Sebagian justru sedang mengenalkanmu pada dirimu yang sejati. Mungkin bukan jalannya yang harus berubah, tetapi kedalaman jiwamu yang sedang diperluas oleh Allah. Diamlah sejenak. Tarik nafas perlahan, dan izinkan Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di dalam hatimu. Karena pada akhirnya, ujian bukan tentang seberapa kuat kamu melawan, tetapi seberapa ikhlas kamu dibiarkan diolah oleh waktu ilahi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga hati kita dilunakkan, kesabaran kita dimatangkan, dan setiap ujian menjadi jalan untuk lebih dekat kepadanya.